Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo Sabah ya. Salam madani untuk kerajaan hari ini. Yaitu hari ini kita buat penggambaran bersamaan dengan 7 Februari 2024 ya, di mana masalah sekarang ini kita akan berbincang tentang masalah asal kereta ini sebenarnya temperature naik. Ya, masalah temperature naik dan kita matikan sekejap telepon ya. Oke, sudah hold kah tadi? Oke, kita sambung tadi ada orang call minta maaf. Jadi bila bercerita tentang Econ pula cerita Exia. Exia ni masalah dia sekarang ialah naik temperature sebenarnya. Cuma kita cerita hari ini bukan pasal temperature kenapa naik, sebab ada sudah part lain. Kita cerita sekarang ni timing bell marking, timing chain marking. Dia pakai timing chain untuk kereta Exia. Jadi untuk kereta Exia ni kita ada penggambaran tentang bagaimana kita memasang timing chain dan di manakah dia punya marking, sebab timing chain ini sangat penting, iaitu sistem pemasangan antara crankshaft dengan camshaft perlu mengikut titik dia. Sebab kalau kita salah pasang, dia boleh mengakibatkan kerosakan berganda kepada enjin tersebut, yaitu di mana piston akan berlanggar dengan valve. Jadi untuk kereta Exia 3 piston ni dia menggunakan sistem timing chain, dia bukan timing bell. Jadi apa-apa pun sekejap dulu, kita hold dulu sekejap ya. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita ada sedikit lagi perkongsian di mana perkongsian ini saya rasa agak juga menarik. Sebab kenapa? Sebab kereta Exia ini baru berumur 4 tahun tak silap saya. Dia sudah overheat, tapi kita tidak cerita pasal overheat, kita cerita timing chain. Jadi alang-alang kita sudah buka enjin dan kita berkongsi bagaimanakah timing chain dia, marking dia. Jadi untuk makluman lah, mungkin ada sesetengah kita punya komen mungkin jugalah yang macam saya ni baru belajar kan, mungkin perlu input seperti ini, di manakah timing chain untuk kereta Exia. Enjin dia kalau kita tengok ni 1KR ada saya ni. Sekejap kita tengok di sini dia punya 1KR. Siap kameraman sini. Nah ni, ini enjin dia 1KR ni untuk second generation. Jadi untuk second generation ni enjin dia ni dia selalu menghadapi masalah dia ialah overheat ya. Di mana bila dia overheat aircon jadi panas kan, bila panas. Jadi kereta ni dia menggunakan fully aluminium. Maksudnya enjin dia menggunakan aluminium. Dan cara dia buka pun dia bukan seperti Myvi, walaupun Myvi K3 menggunakan timing chain, tetapi dia agak unik, dia sama dengan Honda City ataupun IDSI lah. Jadi perkara pertama untuk kita buka timing chain, benda ini kita sudah buka di hadapan kita ni. Paling pertama adalah kita kena buka dia punya ni crankcase dulu. Sebab kenapa? Sebab kalau kita tak buka crankcase dia begini kedudukan ini enjin sekarang dia begini. Okey, kalau kita tak buka timing crankcase dia, mikrofon akan patah. Jadi dia duduk begini. Okey. Jadi dia bukan macam timing macam Myvi, di mana mikrofon ini dia duduk di body, di blok enjin. Dia sekarang ini dia duduk di timing cover dia. Ini timing chain punya cover, nampak? Oil pumpnya duduk di sini. Oil pumpnya duduk di dalam cover timing chain. Dan dia punya mikrofon pun semestinya memang dia duduk sekali lah. Jadi apa yang terjadi dengan kereta ini ialah dia sebenarnya overheat. Kita kongsi saya timing chain lah, alang-alang sudah kita barai kan. Jadi sekarang ini persoalan dia mungkin ada di antara kita yang cuba untuk tukar timing chain, jadi mungkin masih teragak-agak untuk kita buka. Jadi perkara penting yang sebelum kita buka timing chain cover ni ya, sebelum kita buka timing chain cover, kita kena buka itu oil sump dululah. Oil sump yang ini kenapa? Sebab dia sangkut di sini. Kalau kita buka macam Myvi, dia punya ini dia akan sangkut sini. Dia akan kasih patah ni. So kita tarik di kabel keluar, tapi dia tersangkut nih. Jadi kita kena buka dulu oil sump nih. Jadi upah untuk buka timing chain untuk kereta Exia ni memang agak mahal daripada Myvi. Sebab Myvi crankcase ni tidak perlu turun. Ini crankcase dia duduk di sini lah. Coba kameramen ke sini boleh tengok ya. Dia duduk di sini di bawah nih.
Di bawah nih dia ada duduk sini. Dia duduk sini. Di bawah nih. Jadi sekarang ini kalau kita nampak kameramen, kalau kita nampak di bawah, kalau kita nampak nih crankcase dia, ini keadaan crankcase ya, kayak dia punya crankshaft bawah nih nampak. Ini kosong. Jadi untuk buka timing chain dia kena buka nih crankcase dulu. Kena buka nih crankcase. Jadi dia punya crankshaft bawah tuh dia kena buka lah. Banyak lah nut dia, ada berapa biji nut tuh. Kita buka semua sebelum kita buka kabel timing chain untuk ini. Jadi sekali saya ulang banyak kali sebab minta maaf lah, bukan kata kita ini selalu mengulang-ulang ayat, tapi kita tahu daya tangkap orang tidak sama. Jadi sebab ada juga orang komen dia bilang kenapa ayat itu diulang-ulang. Sebenarnya tujuannya diulang-ulang itu supaya lebih detail lah, supaya lebih paham. Sebab bukan semuanya orang yang orang bilang senang tangkap. Sebab lagi-lagi mereka bukan pomen. Jadi kita ulang-ulang ayat ini sebagai satu education ataupun sebagai satu ilmu knowledge untuk kita bagi pengguna-pengguna kereta Exia, bahwa jika pomen tu cas kamu mahal untuk timing chain, lebih mahal daripada Mybi, jangan heranlah. Pasal Mybi tidak perlu turun yang ini. Mybi tidak perlu cabut yang ini. Mybi hanya perlu cabut kabel sahaja. Jadi kalau Exia dia kena cabut. Sama dengan Hyundai City lah. Pakai timing chain kan. Dia perlu buka dua-dua nih. Oil sump dengan kabel timing chain. Ataupun senang cerita lah, apa-apa kereta yang dia punya oil pump duduk di kabel, mikrofonnya duduk begini, sebaiknya buka yang ini. Takut nanti dia patah. Dia patah di sini. Oke, itu yang perkara pertama sebelum kita ganti timing chain. Memang agak rumit dah, tapi kita kongsi. Jadi perkara kedua yang kita mau kongsi, di manakah timing mark dia? Sebab kita kena tahu bahwa setiap kereta yang dicipta dia ada timing mark dia. Jadi pertama sekali timing mark dia yang pertama inilah. Yang pertama untuk intake. Kameramen mungkin boleh pasang flash ya. Yang ini namanya emas. Dia macam tembaga saja. Ini ada boleh tengok ada warna dia. Jadi ini emas, ini titik emas ni duduk di sini titiknya. Nampak ni ada lekuk ni di laser saya. Ini ada emas, betul lah. Atau kameramen boleh nampak jelas lah. Perbezaan antara semua rantai tadi itu dia ada emas. Emas dia yang ini nih, ngam-ngam di titik ini. Dan itu untuk camshaft intake. Untuk camshaft exhaust dia ada juga marking sini emas juga nih. Dia ada satu titik di bawah nih, nampak? Ini kameramen ada titik tuh di mana-mana sprocket dia. Habis timing chain kena ingat timing chain dia menggunakan marking di rantai dan juga di sprocket. Kalau timing belt dia menggunakan marking di sprocket dan di bodi engine. Dia terbalik. Jadi itu yang pertama kita kena paham dulu marking dia. Untuk ini kedudukan dia sini. Kita sudah tengok. Lepas tu kita tengok timing mark untuk kereta, untuk crankshaft bawah ya. Untuk crankshaft bawah. Dia punya timing mark di sini, nampak. Dia bukan titik nampak emas tu. Emas ni. Siapa yang suka pakai emas tu tengok di sini. Ini emas juga ni, tapi bukan emas betul lah. Emas marking. Jadi ini nampak garisan ni. Tak tahu kameramen boleh nampak tak garisan ni. Garisan ni memang dia lurus dengan rantai tadi ni, rantai emas ni. Dalam laser tu nampak kan ni? Okey. Jadi ini timing mark sangat penting. Kalau kita salah 2 gigi susah kereta tu dihidupkan. Ataupun kita tersalah boleh menyebabkan perlanggaran antara piston dengan valve. Jadi jangan sampai salah lah. Jadi ini timing mark untuk crankshaft. Dan untuk memasang paling penting timing guide tu kita kena pasti dulu. Timing guide dia pastikan dia tidak ada rosak. Kameramen, ini namanya timing guide. Ini timing guide Ini timing guide. Kiri kanan satu permanent timing guide. Ini satu flexible timing guide. Yang ini tensioner timing guide. Timing guide. Ini tensioner dia. Yang ini flexible punya. Dan ini adalah permanent. Jadi pastikan di sini tiada luka lah. Dan yang seterusnya yang ketiga. Yang pertama tadi adalah dia punya marking. Yang kedua dia punya guide. Yang ketiga dia punya tensioner, jangan dia terlalu lembut lah. Ini guide dia kita ada ni. Dan kita sudah cek tadi kereta ini overheat ya. Jadi kita pakai balik, cuma kita sekadar berkongsi. Timing guide, timing tensioner ni dia masih bagus, masih elok. Dan yang ketiga yang kita perlu periksa sebelum kita memasang semula ialah dia punya gigi sprocket ni. Kalau kita begini, kameramen boleh ke sini ya. Dekat sikit ini. Kalau kita nampak dia tajam-tajam sudah. Dia tajam-tajam sikit. Ini kita kalau terpulanglah dengan customer, kalau dia mau ganti, gantilah. Tapi ini BBT sprocket memang agak tajam. Dan boleh pakai, tapi dia ada agak tajam. Nampak ni, bucu-bucu dia agak runcing ya. Bucu-bucu dia agak runcing dan tajam. Ini sepatutnya kita ganti, tapi kita akan maklumkan dengan customer dulu lah. Cuma ini adalah perkongsian sahaja untuk kita sama-sama paham bahwa mengganti timing chain Exia tu lebih mahal daripada Myvi. Sebab kenapa sudah saya jelaskan tadi. Dan sebelum kita mengganti satu barang, kita periksa semualah. Sama ada guide dia ada terkupas kah, tensionnya dia ada low bear kah, ataupun dia ada pre-play kah,
Dan gigi ini tak boleh tajam sebenarnya. Ini kita sebenarnya patutnya ganti juga. Tapi kalau budget tidak cukup sebab dia ini sebenarnya datang overheat. Kita dah hantar engineering. Jadi apa yang paling penting di dalam sistem pemasangan timing chain ialah kena pasti dulu perlukah ataupun kita perlu buka oil sump sekali. Sama ada kabel timing chain saja ataupun oil sump, itu saya sudah jelaskan yang pertama. Yang kedua saya boleh jelaskan juga tentang dia punya king titik dan juga crankshaft bawah itulah. Intake dengan exhaust kita sudah terangkan dan juga crankshaft, dan seterusnya kita memeriksa gigi-gigi sprocket sekiranya dia tajam. Kita minta inform dengan customer untuk kita tukar ataupun bergantung pada customer lah. Sebenarnya masih boleh pakai, cuma tidak tahu berapa lama lagi lah. Sebab nak buka ini barang memang agak sengsara lah, agak susah. Jadi terpulang dengan customer ini kita hanya berkongsi timing marking saja untuk Exia, ya. Jadi itu saja. Lepas tu kita akan setelah kita memasang semua titik, kameramen ke sini. Setelah kita memastikan semua titik ni ngam, exhaust, intake dan juga exhaust serta crankshaft semua sudah ngam, dan yang terakhir sebelum kita kita finalize dia, kita akan picit ni sebab tension ni dia ada gigi dalam keadaan dia tidak tolak habis. Jadi kita ambil tangan kita ni, ambil kekuatan tangan kita picit ni barang, kita tarik bantu dia. Nah, nampak tangan saya pergerakan, nampak tak pergerakan ni? Ini nih kameramen ke sini, tengok di sini aku picit di atas. Ya, kita ambil tangan kita begini, kalau tangan kita tidak kuat bolehlah turun yang kuat sikit. Kita tarik ini bantu dia bagi dia fit lagi tu tensionnya sebab minyak belum naik di dalam sini. Sebab kekuatan tension ini bergantung kepada minyak yang lalu di sini. Jadi sementara minyak belum naik, kita tolong bantu dia untuk tarik begini sebab di dalam ini ada gigi-gigi dia yang lock dia untuk dia tidak boleh reverse ke belakang. Dia boleh maju tapi dia tidak boleh reverse. Dia ada gigi di bawah. Jadi kita tolong tarik dia begini supaya dia lagi fit yang ini. Kameramen sini lagi fit yang ini supaya dia tidak kendur. Kendur ni macam apa? Tidak kendur lah, tidak lober lah, tidak kendur. Kalau kami di Sabah ni sebut kendur lah. Tidak ada free play di sini, ya. Jadi itu yang kelima lah. Yang keenam, kita memastikan adakah timing kita ini bagus atau tidak. Kita akan tengok sini piston kita. Biasanya mana-mana kawasan piston yang timing mark yang betul ialah piston mesti berada di kedudukan paling atas. Kita tengok ini piston nomor 1, nampak kepala piston tu? Teman-teman boleh nampak kepala piston tu? Tuh, nampak? Kita tengok, kita masukkan ini something spark plug, dia paling atas. Kalau dia turun seperti ini. Nampak dia turun. Mananya bila dia top, mananya satu kita confirm adalah marking kita betul atau tidak. Satu kita tengok piston nomor 1 di atas ke tidak. Kalau kita marking begini tenggelam ini besi, mananya salah lah marking kita tuh. Salah lah, begitu. Ini pun salah lah ini. Dia kena piston nomor 1. Mananya nomor 1 punya piston ni di mana arah timing belt, itulah piston nomor 1. Dan kita masukkan lidi ke screwdriver, janganlah lidi screwdriver ni, nih dia paling atas. Banding dengan ini, kita kasih masuk dia tenggelam. Jadi kita mau confirm betul ke marking ini, kita kasih masuk ini barang. Kalau dia paling atas, mananya apa yang kita marking itu adalah benar. Ya, oke. Tengok sini beza kan. Yang ini sini, ini pun bengkok-bengkok. Aduh. Oke, kita tengok. Nih, ini di sini. Kameramen boleh tengok sini. Oke, ini ya tangan saya. Nampak begini. Kita tengok sini, tenggelam lah. Masih lagi masuk dalam. Jadi mananya benarlah kita punya timing belt itu betul. Satu menggunakan marking titik sini, yang kedua kita memastikan dari segi kedudukan piston tidak, dia mesti paling atas di piston nomor 1. Yang ketiga adalah untuk memastikan kita punya timing belt bagus adalah kita pusing 1 round. Kalau tiada sangkut, barulah kita cakap insyaallah okey lah ini. Kita jangan kita jangan overconfident, kita pergi start dulu. Kita gunakan manual pusing dulu. Okey, kita akan panggil 1 orang pomen untuk pusing 1 round. Kameramen mungkin boleh ke sinilah. Saya kasih hold dulu. Kita panggil. Okey, kita sambung Kita ini yang finalize yang ke-6 untuk memastikan timing belt kita bagus ataupun timing chain kita memang betul-betul tepat adalah kita pusing 1 round. Kalau dia tidak berlanggar, tidak ada yang sangkut, maknanya timing chain tu kita pusing adalah bagus. Okey, coba kita 1 orang pomen, kameramen boleh tengok cara dia pusing 1 round. Ikut arah jam di bawah ya. Oke, kita tengok kita pusing dia 1 round atau 2 round pun tidak ada masalah. Oke, itu yang terakhir lah, yang ke-6 untuk memastikan timing belt kita bagus ataupun tidak. Timing chain kita, timing chain. Timing belt pun sama juga, kita pusing juga 1 round. Ini banyak round sudah. Kita tengok sini sekejap. Nih sudah dia naik balik ya. Kameramen nampak ni sini berpusing, kita tengok dia paling bawah sudah kan? Ini apa? Coba pusing. Nampak dia turun. Turun? Iya. Turun? Pusing. Sampai dia naik lagi. Jadi kalau sampai 2-3 kali dia naik, betul? Naik, oke. Jadi maknanya tidak ada juga berlaku pelanggaran antara valve dengan
piston, maka apa yang kita pasang itu insya Allah oke lah. Jadi itulah yang keenam tipsnya untuk kita pemasangan timing chain. Jadi saya rasa itu sajalah yang kita boleh kongsi. Jadi kita punya perkongsian sampai sini saja untuk kali ini, yaitu cara pemasangan timing chain untuk kereta Exia engine 1KR lah. Kalau NR macam 1.3 beza ya. Ini 1KR Exia 1.0 second generation. Ini datang nih overheat saja. Tapi kita kongsi sekali lah. Alang-alang dia sudah telanjang begini kan, kita kongsi dia punya timing chain. Jadi itu sajalah perkongsian hari ini. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Dan juga boleh komen-komen. Mungkin juga Anda pengguna Exia di bawah, di dalam nih mungkin ada pengguna Exia. Mungkin juga Anda komen, bolehlah share ilmu. Jangan condemn lah, komen saja. Kalau condemn saya blok lah. Oke, jadi itu sajalah, minta maaf sekiranya ada kekurangan, itu adalah kelemahan saya sendiri. Sekiranya benda itu baik, itu semua atas izinnya lah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, untuk bagi saya ilham, ada bagi saya ilmu untuk saya bercerita di sini. Jadi itu bukan saya pandai, tapi kita share saja apa yang kita tahu. Moga benda yang serba sedikit ini memberi manfaat pada orang lain. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.